Alhamdulillah Ibu, sesi pada pertemuan ini hampir berakhir. Kira-kira apa yang tadi Ibu dapatkan? Apa yang bisa Ibu pelajari dari sesi yang telah diterangkan sebelumnya? Ya, jadi kita harus menyekolahkan anak usia dini ke PAUD atau ke TK dan juga menyukseskan sekolah dengan memberikan semangat dan pujian kepada anak. Ya, bagus. Berarti Ibu telah mempelajari materi ini dengan baik. Mari kita tepuk hebat dulu, Bu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, alhamdulillah ya Bu, telah dimengerti sesi sebelumnya dan telah dipelajari dengan baik oleh Ibu. Nah, untuk kali ini saya akan menerangkan ada beberapa flipchart di sini, ada 3 flipchart yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Nah, ini rangkumannya. Yang pertama di sesi 4 itu ada manfaat pendidikan anak usia dini atau anak PAUD ya Bu ya. Untuk anak itu manfaatnya adalah yang pertama di sini terbiasa menjalani rutinitas di sekolah. Jadi si anak itu bisa menjadi rutinitas nanti di sekolah, dia untuk bermain, belajar di sekolah. Terus yang kedua yaitu terbiasa mengikuti aturan. Aturan di sini yaitu aturan dari sekolah, si anak jadi tidak kemana saja gitu, dia bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di sekolah PAUD tersebut. Yang ketiga yaitu mendapatkan pembelajaran yang sesuai usia. Sesuai usia anak tersebut yaitu anak usia dini ya. Dan yang selanjutnya keempat, si anak lebih percaya diri, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak untuk bisa berani, untuk bisa menampilkan dirinya. Yang kelima yaitu mampu beradaptasi dengan lingkungan baru. Lingkungan baru di sini yaitu ya lingkungan sekolah yang tadi si anak sudah bisa mengikuti beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Yang terakhir yaitu manfaat bagi anak adalah lebih siap belajar di sekolah dasar. Jadi si anak itu ada pelajaran atau pembelajaran sebelum memulai ke nanti jenjang sekolah dasar. Si anak sudah bisa ada apa ya kegiatan gitu ya sebelum nanti ke sekolah dasar. Jadi si anak itu sudah mampu belajar sebelum nanti ke jenjang berikutnya ya. Untuk manfaat bagi orang tua yaitu yang pertama yaitu orang tua itu bertambah teman. Nah, di sini maksud bertambah teman itu nanti dia si orang tua tersebut bisa menambah teman gitu kan ya. Yang kedua yaitu berbagi pengalaman, sharing dengan orang tua yang lain. Di sini dia berbagi gimana cara pola mengasuh anak di rumahnya, berbagi dengan rekannya, dengan temannya, yaitu orang tua yang lain gitu ya. Yang ketiga yaitu memiliki waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga. Si ibu itu orang tua jadi punya waktu untuk melakukan kegiatan rumah tangga ya. Terus yang selanjutnya yang keempat yaitu bisa bekerja untuk mendapatkan tambahan uang. Bisa bekerja untuk menghasilkan tambahan uangnya, penghasilannya. Yang terakhir yaitu belajar cara mendidik anak dari guru. Yaitu belajar untuk mendidik anak tersebut, sharing ke gurunya, meminta pendapat dari gurunya bagaimana cara mendidik anak dari guru di sekolahnya ya. Itu adalah manfaat pendidikan anak usia dini. Bisa dimengerti Bu? Ya, bisa. Ya, alhamdulillah. Oke, untuk sesi selanjutnya di flip chart ini ada cara untuk membantu anak sukses di sekolah. Seperti tadi sebelum kesini ya, Ibu sudah mempelajari bagaimana cara untuk membantu anak sukses di sekolahnya. Di sini digambar untuk di sekolah itu jamnya atau perharinya ya itu ada 2 sampai 8 jam maksimal per hari itu untuk di lembaga sekolah. Nah, untuk di rumah itu justru lebih lama jangka waktu si anak ada di rumah dan di lingkungan rumahnya ya.
yaitu sekitar 16 sampai 20 jam perharinya. Ya, jadi ibu maksimalkan untuk membantu anak itu justru dari rumah dan lingkungan rumahnya. Ya, karena di sekolah itu hanya perkiraan maksimal antara 2 sampai 8 jam per hari. Ya, ngerti Bu? Oke, lanjut ya. Kita ke pembahasan cara membantu anak khususnya di sekolah. Di sini ada pointer-pointernya. Ada 5 poin di sini ya. Yang pertama yaitu bertanya tentang perasaan dan pengalaman anak di sekolah. Ya. Bagaimana kita bertanya kepada anak tentang perasaan dan pengalaman anaknya di sekolah? Ya, nanti ibu tanya aja ke anaknya, misalkan gimana nak ini di sekolahnya, apakah gurunya seperti apa, terus pengalaman misalkan bermain bersama anak-anak yang lainnya seperti apa. Nah, itu ibu tanya nanti pas di rumah ya Bu. Paham Bu? Ya. Selanjutnya yang kedua yaitu memberikan semangat dan pujian kepada anak. Nah, di sini juga ibu harusnya memotivasi anak biar si anak itu semangat dan berikan pujian-pujian kepada anak. Meskipun si anaknya misalkan ya maaf ya Bu ya, misalkan anaknya kurang gitu dalam belajarnya, tetap saja ibu kasih pujian aja ke anak biar si anak itu apa? Semangat gitu ya. Tepuk semangat dulu biar semangat Bu. Iya. Siap ya, tepuk semangat. Semangat. Oke ya, semangat Bu ya. Kita lanjut Bu ya. Tenang saja, relax saja ya belajarnya. Kita bukan belajar ini ya, ini sharing ya, diskusi kepada anak. Aduh, mohon maaf Bu, ini mau dicopot saja ya Bu ya, karena kita akan belajarnya ini dan ini ya. Aduh, ada gangguan materi sebentar ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu tadi sampai mana Bu? Masih ingat Tadi Bu? sampai poin 2. Poin 2 yaitu tadi apa? Memberikan semangat dan pujian kepada anak. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya atau poin selanjutnya yaitu bantu anak menyelesaikan tugas dari sekolah. Di sini sudah jelas Bu ya, bantu anak, bukan ibu yang mengerjakan soal tersebut. Misalkan si anak mempunyai tugas dari sekolahnya, ada PR ya. PR itu apa Bu? Pekerjaan rumah. Ya, bagus. PR si anak, ibu harusnya membantu, bukan malah mengerjakannya. Jadi ibu bimbing si anak untuk mengerjakan tugas dari sekolah ya. Ibu harus misalkan si anak ada soal yang sulit, misalkan matematika nih, Bun gimana ini saya susah. Nah, ibu bantu, bukan ibu langsung mengerjakan seperti itu ya. Paham Bu ya? Jadi biar si anaknya bisa gitu ya, jadi pelan-pelan seperti itu. Paham Bu ya? Iya. Oke, selanjutnya poin yang keempat yaitu membuat jadwal kegiatan setelah pulang sekolah. Nah, si anak itu buat jadwal kegiatan setelah nanti pulang di sekolah, bukan hanya bermain, nanti malah main HP gitu kan ya, main kemana saja, kan itu tidak terkontrol oleh ibu. Jadi harus ada kontrol dari orang tua terhadap anaknya. Misalkan jadwal setelah dari sekolah itu jadwal biasanya suka apa Bu kalau misalkan pulang sekolah? Ada jadwal ngaji kah? Atau ada jadwal apa gitu, les apa selain dari sekolah gitu ada? Ya, itu bagus. Jadi biasakan anak itu untuk tidak bermain kemana saja gitu ya. Takutnya nanti lingkungan yang mempengaruhi anak tersebut ya. Jadi ibu buat schedule atau jadwal untuk anak nanti kegiatan setelah dari pulang sekolah. Jadi si anak itu menerapkan untuk disiplin. Bagus ya. Terakhir yaitu cara membantu anak biar sukses di sekolah, yaitu adalah menjalin hubungan yang baik dengan guru di sekolah. Nah, ini penting juga ya untuk poin yang kelima, yaitu si anak itu harus menjalin hubungan yang baik dengan guru-gurunya di sekolah. Jadi jangan sampai si anak itu kan biasakan jangan sampai melawan orang tua gitu ya. Nah, si anak juga harus bisa menyesuaikan. Misalkan guru itu adalah orang tuanya ketika di sekolah, jadi samakan saja gitu ya, sopan santunnya gitu ya, terus akhlaknya, adabnya gimana terhadap orang tua. Jadi guru itu jadi sebagai orang tua di sekolah, jadi harus bisa menjalin hubungan yang baik. Karena kalau misalkan udah baik dengan gurunya,
si gurunya juga nanti welcome gitu ya, jadi enak gitu ke anaknya gitu ya. Paham Bu ya untuk yang sesi 4 ini. Nah sekarang kita kalau sudah paham ya sesi ini, flip chart 1 dan flip chart 2, sekarang kita coba buka buku pintar Bu. Buka buku pintar halaman 9 dan halaman 10. Di sana juga ada tertera ya tentang manfaat, cara membantu anak sukses. Di sana juga ada ya diterangkan. Nah, Ibu nanti pelajari dengan suami ya, dengan ya pasangan gitu ya. Bagaimana cara-cara untuk membantu anak sukses di sekolah, terus motivasi apa yang harus diberikan kepada anak, itu di sana sudah ada Bu ya. Nanti siap Ibu untuk bekerja sama? Siap. Ya harus Bu ya. Ya. Karena untuk siapa lagi kalau misalkan si anak sukses itu yang bangga siapa coba? Orang tuanya. Kita tepuk hebat dulu lah Bu ya. Sekali lagi biar tidak tegang ya suasananya, tenang saja Bu ya. Oke, tepuk hebat. Hebat hebat. Hebat hebat. Hebat. Oke, siap Bu ya. Kita sekarang lanjut ke satu lagi. Sebelum ke satu lagi ini flip chart, kita akan begini Bu ya, mempraktekkan Ibu apa yang tadi telah dipelajari itu harus sudah siap Ibu praktekkan di rumah ya kepada anak. Sampaikan bahwa ini adalah untuk menjadi anak yang baik itu Ibu harus bisa tadi ya, ini poin-poin ini harus bisa udah disampaikan ke anak. Jadi Ibu jadi nanti menjadi orang tua yang lebih baik itu seperti apa gitu ya, lebih kompak dengan suami dalam mendidik anak, penuh kasih sayang terhadap anak, tidak melakukan kekerasan fisik. Nah itu tidak boleh Bu ya, justru jelas sekali di sini bahwa Ibu tidak boleh melakukan kekerasan atau KDRT terhadap anak gitu ya. Dan bagaimana cara yang lebih tepat untuk mengurangi perilaku buruk pada anak. Nah sekarang karena zamannya sekarang sudah 4.0 ya, 4.0 gitu ya, jadi si anak itu lebih modern sekarang, lebih mengenal gadget, terus mainnya di lingkungan yang warnet kebanyakan gitu ya, main game online dan lain sebagainya. Ibu harus bisa mengontrol anak di sini ya. Nah selanjutnya Ibu juga harus bisa memberikan motivasi biar si anak lebih positif dalam bergaul, di lingkungan, dalam belajar, di sekolah dan lain sebagainya. Siap Bu ya? Siap. Nah untuk itu jadi Ibu juga untuk belajar juga itu sebenarnya untuk anak pendidikan usia dini itu ya lebih ditekankan sambil bermain ya Bu ya. Jadi di samping belajar itu harus bisa jadi sambil bermain, menciptakan suasana yang menyenangkan, si anak nyaman gitu ya. Jadi si anak itu enak dalam belajar kalau sambil bermain gitu ya Bu ya. Untuk meraih kesuksesan nantinya di masa depan kelak di anak di tingkatan yang selanjutnya. Paham Bu ya? Ya siap. Terus sekarang kita lanjut ke yang terakhir ya, flip chart terakhir di sini, sukses mengasuh dan mendidik anak ya. Jadi anak nih, anak Bu ya, di lingkungan keluarga dan juga di sekolah ini saling berkesinambungan Bu ya. Jadi ada faktor lingkungan, keluarga dan juga sekolah gitu ya. Nah untuk yang pertama, Ibu harus berusaha menjadi orang tua yang lebih baik lagi ya, seperti tadi ya. Jadi Ibu cara-caranya bagaimana cara menjadi orang yang lebih baik, tidak melakukan kekerasan dan lain sebagainya Bu ya. Jadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya yaitu memberikan perhatian yang lebih banyak terhadap perilaku baik anak. Ibu berikan perhatian ya kepada anak. Misalkan kalau anak misalkan melakukan kesalahan, jangan misalkan langsung main pukul gitu ya, jangan main kekerasan. Nah Ibu bagaimana caranya pelan-pelan menyampaikan kepada anak gitu ya, berikan perhatian kepada anak, pujian dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tidak menggunakannya. Tadi nih udah ada ya, kekerasan dalam mengatasi perilaku buruk anak. Itu yang saya jelaskan tadi ya Bu ya. Sudah paham ya tentang ini ya. Selanjutnya yaitu meluangkan waktu untuk bermain. Nah ini di sini
Tadi kan untuk anak usia dini itu lebih kepada permainan ya, si anak belajarnya sambil bermain gitu ya. Karena anak usia dini itu sedang fase-fase bermain gitu ya. Jadi lebih ke belajar sambil bermain. Selanjutnya bercerita, juga mendongeng gitu ya kepada anak, misalkan tentang apalah buku pelajaran apa gitu sambil bercerita. Jadi si anak itu merasa senang, si anak itu merasa apa ya, kan anak itu imajinasinya masih banyak gitu ya. Jadi si anak itu bereksplorasi dengan kemampuannya gitu ya, dengan pola pikirnya. Berbicara dan mendengarkan anak. Nah, di sini ibu harus bisa berbicara kepada anak yang baik seperti apa, dan juga mendengarkan apa keluhan-keluhan anak. Di sini ibu sebagai pendengar dan pembicara yang baik kepada anak ya Bu ya. Selanjutnya mendukung kegiatan belajar anak di rumah. Ibu harus selalu mendukung kegiatan belajar anak selama di rumah ya. Misalkan si anak itu lagi seneng-senengnya belajar membaca gitu ya. Nah, ibu misalkan belilah buku bacaan gitu ya. Nah, sambil ditemenin, dibimbing sama ibu. Nah, ini apa, pelajaran ini apa gitu ya. Jadi ibu siap untuk mendukung semua kegiatan yang positif sifatnya ya untuk belajar anak di rumah. Selanjutnya yang terakhir, menjalin hubungan baik dengan pihak sekolah. Nah, ini juga tadi ya udah dijelaskan. Untuk hubungan baik pihak sekolah itu ini sangat mendasar sekali ya, bahwa si anak itu merasa senang di sekolah, tidak tertekan, tidak merasa terkucilkan, apalagi dibully gitu sama teman-temannya. Jadi dengan lingkungan sekolah, dengan pihak-pihak yang ada di lingkungan sekolah itu, si anak itu punya hubungan yang baik. Tanamkan bagaimana cara untuk bergaul bersama anak-anak seusianya. Ibu nanti bimbing seperti apa cara bergaul dengan sesama gitu, dengan apa orang yang lebih tua darinya, orang yang lebih muda darinya itu seperti apa, nanti ibu jelaskan kepada anak ibu ya, seperti itu Bu ya. Untuk flip chart, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Ya, Sudah cukup paham ya, jelas Bu ya. Oke. Nah, di sini saya sudah beres ya, alhamdulillah. Untuk flip chart, untuk penutupan saya sudah terangkan, alhamdulillah. Mudah-mudahan pelajaran kali ini, materi pada sesi ini bermanfaat untuk ibu. Mohon maaf dari saya apabila banyak kata-kata yang salah. Si pabaliu itu punya binyarios mungkin dihapunten itu punya. Nah, mudah-mudahan ada manfaat untuk nanti ibu diterapkan di rumah bersama pasangan ibu dengan suami ibu ya. Nah, di sini saya punya oleh-oleh Bu ya. Ada poster brosur, ini titipan dari saya untuk nanti dibagikan kepada tetangganya dengan suaminya, nanti dibaca-baca lagi ya. Ini brosur tentang pengasuhan pada anak gitu ya Bu ya. Ya, seperti itu. Nah, mudah-mudahan sesi kali ini bermanfaat. Sekali lagi saya minta maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi ibu dan keluarga. Itu dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.